Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta, dan kasih sayang. Saya barusan nonton video yaitu dari Pak D penjual duren, es duren. Ternyata beliau pernah meninggal 7 hari. Setelah 7 hari dia bisa kembali lagi. Karena sebelumnya ia puasa selama 40 hari 40 malam. Jadi ternyata punya keajaiban dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah dikubur 7 hari bisa keluar sendiri dari kuburan. Dan waktu itu Pak D itu umurnya 18 tahun. Subhanallah. Inilah kesaksiannya Pak D penjual es durian ini. Kali modal itu kalau misalnya buka itu biayanya Ya kalau banyak? kita modal dari awal bikin gerobak ya kurang lebihnya sekitar 10 juta. 10 jutaan untuk gerobak doang Gerobak sama tempat. sama semuanya. Nah ini kan durennya banyak banget Pak De, itu durennya duren mana? Duren Medan sama duren dari Palu. Campur ya? Campur. Jadi di sini yang saya lihat tuh ada yang masih ada biji, terus ada yang dagingnya Iya. doang tuh. Itu udah dicampur semua. Iya, dagang makanan tuh nomor 1 kebersihan, 2 kualitas rasa, 3 pelayanan. Karena konsumen itu adalah raja. Berarti kalau si duren-durennya itu Pak De beli utuh apa udah dikupasin? Sudah dikupas. Udah Saya dikupasin. sekali dikirim ya 3 kintal, 2 kintal. 3 kintal berarti 300 kilo Iya, 300 kilo. sehari. Itu dikirim untuk kalau 3 kintal biasanya sekitar 6 hari. 6 hari 3 6 kintal. hari, kadang-kadang 5 hari. Lalu situasi sekarang nggak nyampe, paling 2 Masya Allah. hari. Kalau hari-hari biasa ini berapa kilo nih? Hari-hari biasa 70, 70 50. Tapi kalau hari-hari libur Sabtu Minggu 90 ya? sampai hampir 1 kintal. 1 kintal sehari, Masya Allah. Itu saya pernah dengar ceritanya Pak De itu pernah mati suri tuh, boleh diceritain nggak Pak De? Awal kita cuma puasa sebenarnya. Saya juga nggak ngerti saya itu dianggap Awalnya puasa berapa hari? puasa 40 hari, 40 malam. Puasa seperti biasa, maghribnya buka atau gimana? Nggak boleh Terus minum, nggak boleh makan. selama 40 hari? Iya, ternyata saya dianggap almarhum. Tapi Pak De sadar apa gimana? Kalau saya sadarnya kita diajak jalan-jalan, perlihatkan neraka dan surga. Perasaannya saya ya jalan, nggak merasakan kita tidur, pulang habis jalan-jalan mau duduk loh, kok badan saya diikat, tempatnya gelap, hawannya panas. Di mana saya? Begitu saya bergerak, ternyata badan saya terikat di dalam tanah. Ini kan serius. Pak De udah dikabarin udah meninggal dunia, udah masuk ke liang lahat, udah dikubur pakai tanah. Ya Allah. Terus Pak De ngerasa itu gimana Pak De? Ya, kita cuman bisa nyebut asma Allah. Allah Pak De. Begitu kita lepas tangan saya menjulur, saya pegang semuanya kapas. Saya nyebut ya Allah ya, ketika Engkau masih menghendaki aku hidup di dunia beribadah, bukakan pintu. Begitu saya takbir, itu dekat Allahu Akbar. Langsung punya kekuatan Pak De, langsung keluar dari tanah itu Pak De. Itu heboh semua Pak De. ketika kita pulang nyampe rumah, yasinan belum selesai. Udah ditinggalin di kuburan, udah ditinggalin sama orang-orang Pak De. Ya udah nggak ada kan, udah 7 hari. Udah 7 hari. Iya. Allahu Akbar. Ya nyampe rumah ternyata lagi yasinan di rumah orang tuaku. Pada kaget. Itu tahun berapa Pak De? Umur saya 18 tahun. Saya ngetok pintu 3 kali baru dibuka. Ah. Terus yang pada yasinan semuanya bubar. Bubar ya. Tabrakan, dianggapnya aku mayat itu. Tapi badan Pak De masih utuh, Utuh. nggak digigit. Alhamdulillah Kan nggak ada gigitan apa. cacing segala macam. Mulai dari itu langsung Saya Pak De dikasih kesempatan hidup untuk beribadah. Ibadah, hanya ibadah dan ibadah. Oh ya, dari jam berapa kalau buka Jam 10 sampai jam? sampai selesai. Kadang kalau hari libur jam 2 udah selesai. Saya kalau cerita masa lalu nggak tahan. Iya, saya juga dengernya juga takjub. Ternyata manusia itu nggak punya daya apapun. Makanya jangan sekali-kali hidup di dunia kita sombong. Nggak ada gunanya. Harta yang akan nolongin kita di akhirat cuma 2,5%. Bukan yang numpuk-numpuk rumah mewah, mobil banyak. Tipnya cuma 1. Apapun profesi kita, mau usaha, mau kerja, mau apapun, kita sebagai umat Islam diniati ibadah. Semuanya niat ibadah. Diniat ibadah. Karena Allah ya Pak De. Iya, karena rezeki bukan dari pemberian nenek moyang kita, tapi dari Allah. Demikian cerita atau sejarah Pak D penjual es durian itu sangat luar biasa, membuat nilai-nilai spiritual kita naik, bahwa kita harus jangan jadi orang yang sombong, jadi orang yang baik, hidup hanya untuk berbuat baik, melayani sesama, dan selalu eling Gusti Allah. Luar biasa, bukan kesaktian, tetapi jangan sampai sombong jadi orang
orang yang sudah dikubur 7 hari 7 malam saja masih bisa hidup kembali, seperti sisanya Kanjeng Sunan Kalijogo dikubur hidup bisa kembali lagi, bisa naik dari kuburan ke tanah. Tapi untuk kita, hikmah yang kita pelajari dari ini, jangan jadi orang yang sombong. Masya Allah, hidup ini untuk apa sih? Ini hidup untuk melayani sesama. Jadilah orang baik tanpa pandang ras, suku, agama dan golongan, dan selalu ingat Allah. Pemenang sejati orang yang hati dan pikirannya selalu bersih dan selalu mengingat Allah di dalam 24 jam, di dalam detik. Berzikirlah seirama denyut jantungmu. Sebut nama Tuhanmu di dalam hatimu dan pikiranmu seirama denyut jantungmu. Jadi selalu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apapun agamanya, monggo kembali ke agamanya masing-masing. Yang jelas ingat Allah setiap detik, setiap waktu. Itulah pemenang sejati. Bila ada salah, minta maaf. Bila tak berbicara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahimah. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, berhasil tercapai segala cita. Amin, amin, ya rabbal alamin.